Salam, nama saya Afrilos Hatu. Saya guru IPA di SMP YPPK 1 Petrus Asue, sekaligus mahasiswa PPG Daljak kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMP YPPK 1 Petrus Asue pada kelas 8 untuk materi jenis-jenis nutrisi para makanan dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, silakan duduk. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya satu orang pimpin kita untuk berdoa. Kami akan masuk dengan aktivitas kegiatan kami. Kiranya Engkau menyertai kami dalam aktivitas pembelajaran kami nanti. Ya Tuhan, hanya doa sejatinya yang kami panjatkan melalui Putramu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Anak dan Putra dan Roh Kudus. Ya, silakan duduk. Terima kasih Uti telah memimpin kita dalam berdoa. Sebelum kita mulai kegiatan, Pak Guru absen dulu ya. Safila, Ada Pak. Sabi, Ada Pak. Uti, Ada Pak. hari ini kabarnya bagaimana? Baik. Baik semua? Baik. Ada yang sakit? Tidak ada. Ya, coba lihat kiri kanannya di bawah kolong meja itu ada sampah atau tidak? Kalau ada sampah, ambil sampahnya, buang di tempat sampah. Ayo, cepat loh. Ya, taruh di tempat sampah. Ya, nanti kalau kamu habis pelajaran, lihat semua sampah sebelum kamu keluar, taruh di tempat sampah ya, supaya tempat belajar kita tetap sehat. Anak-anak, waktu kelas 7 kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Siapa yang masih ingat ciri-ciri dari makhluk hidup? Ya, Safila. Bernapas. Siapa lagi yang lain? Uti. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Halo. Membutuhkan makanan dan minuman. Membutuhkan makanan dan minuman. Nah, manusia itu dia punya kodratnya itu membutuhkan makanan dan minuman. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan makanan dan minuman. Nah, pertanyaannya, manusia memperoleh makanan dan minuman itu berasal dari mana? Sabi. Ya, dari tumbuhan. Ada lagi yang lain? Jadi dari Hewan. dari hewan. Nah, kalau dari tumbuhan, contohnya apa? Yang kita sering makan dari tumbuhan. Contohnya apa? Sagu. Apalagi? Beras, nasi, jagung. Kalau dari hewan apa saja? Ikan. Apalagi? Daging, ulat sagu, telur, dan lain-lain. Ya, coba perhatikan di depan. Makanan yang kita makan sehari-hari ada begitu banyak. Oleh karena itu, di dalam pembelajaran ini kita akan menguji bahan makanan yang sering kita makan untuk mengetahui jenis-jenis nutrisi yang terkandung di dalam makanan tersebut. Di kelas 1 dulu kita sudah jelaskan bahwa di dalam makanan ada namanya yang pertama karbohidrat, yang berikut apalagi? Protein. Protein. Ada namanya di situ, protein. Nah, kita sudah pelajari itu. Tapi hari ini kita secara khusus akan melakukan praktikum, yaitu mengidentifikasi kandungan apa yang ada di dalam makanan tersebut. Kita akan menguji apakah bahwa betul sagu itu ada karbohidrat atau tidak, ikan itu ada protein atau tidak.
kita akan menuju surga. Nah, tujuan pembelajaran yang kita harus capai dalam pembelajaran ini ada dua. Yang pertama, melalui kajian pustaka, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai kandungan nutrien pada makanan secara tepat. Yang kedua, melalui kegiatan praktikum, anak-anak dapat melakukan uji protein, uji karbohidrat pada makanan secara tepat. Sudah ada semua bahan makanan yang ada di bawah situ. Nah, penilaiannya ada 3. Yang pertama penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sebelum kita ke sana, kita melakukan pretest dulu. Kita akan tes pengetahuan awal kamu tentang kandungan apa saja yang ada pada makanan. Ya, silakan ambil HP ini. Ya, pada depan ini hasil pretest yang kalian kerjakan tadi. Ya, sudah ada itu Mudewin, Alo, AWT2, Sipri, Uber, Uti, Sarfila, Rahman, Sabi. Sudah ada semua nilainya, dan nilainya masih ada yang belum KKN. Nah, semoga sebentar setelah kalian ikuti pelajaran ini, di post-test sebentar harus mencapai KKN semuanya. Ya, Pak Guru akan menayangkan sebuah video. Dari video ini, kalian akan membuat beberapa pertanyaan. Makanya perhatikan baik-baik videonya. Setelah itu, membuat beberapa pertanyaan. Setiap kelompok wajib untuk memberi pertanyaan. Sudah dengar? Ya. Perhatikan videonya baik-baik. Memulai hari, anak-anak di Kampung Asatat, Distrik Pulau Tiga, Asmat, Papua, menyantap sarapan pagi seperti layaknya anak-anak pada umumnya. Namun, seperti inilah makanan yang mereka konsumsi hampir setiap harinya. Bukan sagu bola ataupun sagu kuali, mereka menggenggam dan melumati bumbu mie instan, serbuk minuman berenergi, dan mie instan mentah yang belum dimasak. Anak-anak ini tinggal di pedalaman Asatat, berjarak sekitar 56 km dari kota Agats. Perubahan pola konsumsi ini terjadi tidak dengan sendirinya. Ya, sudah mengamati videonya? Ya, dari video tersebut siapa yang bisa membuat pertanyaan? Angkat tangan. Ya, Sabi. Guru, apakah selalu memiliki gizi yang baik bagi tubuh kita? Pak Guru, apa yang menyebabkan terjadinya gizi buruk? Ya, menemukan jawabannya. Sudah paham? Ya. Nah, sekarang Pak Guru bagi dalam beberapa kelompok dulu. Ya, silakan mewakili kelompok, satu orang satu kelompok, scan LKPD-nya di depan. Ayo, mari sudah. Ya, sudah. Ya, kalau sudah silakan tekan open ya. Ya, sudah itu kirim di laptopnya masing-masing. Sudah nyala laptopnya? Sudah? Ya, laptopnya kasih di tengah. Sudah? Ya, sudah. Baca dulu LKPD-nya. Toh, apa yang ada pada LKPD sistem itu yang kamu kerjakan. Toh, ya baca LKPD-nya dulu.
siap-siap kelompok 2 dan kelompok 3. Terima kasih, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Bahan makanan. 1. Nasi, perubahan warna setelah ditetesi Benedict, oranye atau merah bata. Flugel, violet kehitaman. 2. Sagu, perubahan warna setelah ditetesi Benedict, oranye atau merah bata. Flugel, violet kehitaman. 4. Ulat sagu. 3. Ikan gabus atau gasper, perubahan warna setelah ditetesi violet ungu. 4. Ulat sagu, perubahan warna setelah ditetesi violet ungu. 5. Kuning telur, perubahan warna setelah ditetesi violet ungu. Ringkasan perubahan warna yang terjadi pada praktikum uji makanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Saat makanan, amilum atau karbohidrat, reagen flugel, perubahan warna yang terjadi biru kehitaman. Protein, reagen violet, perubahan warna yang terjadi ungu. Glukosa, reagen Benedict, perubahan warna yang terjadi oranye. Lemak, kertas buram, perubahan warna yang terjadi transparan. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 1. Ya, silakan maju kelompok 2. Terima kasih, kami dari kelompok 2 akan membacakan diskusi kami. Berdasarkan pada tabel hasil pengujian di atas berikut adalah jenis zat yang terkandung di dalam makanan. 1. Lemak. Pengujian dilakukan pada kertas yang diolesi bahan makanan. Ketika kertas terlihat transparan, zat makanan tersebut mengandung lemak. Pada praktikum ini, kandungan lemak ada pada ikan gabus atau gasper dan ulat sagu. 2. Protein. Bahan makanan yang diberi tetesan diuret. Jika mengandung protein akan berwarna biru. Hasil praktikum menunjukkan bahwa kandungan protein ada pada ikan gabus atau gasper, ulat sagu, dan kuning telur. 3. Karbohidrat atau glukosa. Bahan makanan yang diberi tetesan Benedict jika mengandung karbohidrat akan berwarna merah atau oranye. Hasil praktikum menunjukkan bahwa kandungan karbohidrat ada pada nasi dan sagu. 4. Amilum. Bahan makanan yang diberi tetesan flugel jika mengandung amilum akan berwarna biru hingga kehitaman. Hasil praktikum menunjukkan bahwa kandungan amilum ada pada nasi dan sagu. Sekian dan terima kasih, kami dari kelompok 2. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan pulang, siap-siap kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Kesimpulan, berdasarkan hasil praktikum yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Makanan yang mengandung lemak, ulat sagu, dan ikan gabus atau gasper. 2. Makanan yang mengandung amilum, sagu dan nasi. 4. 3. Makanan yang mengandung protein, ulat sagu, ikan gabus atau gasper, dan kuning telur. 4. Makanan yang mengandung karbohidrat, sagu dan nasi. Sekian dan terima kasih, kami dari kelompok 3. Ya, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, terima kasih anak-anak telah mempresentasikan hasil diskusinya. Bahwa yang
nasi tadi mengandung apa? Alo. Amilum. Apa lagi? Mengandung apa lagi? Sabi. Karbohidrat. Kalau di ikan, urat sagu, telur dia mengandung apa? Protein. Toh? Nah, setelah kalian menguji tadi, di situ ada perubahan warna. Toh? Perubahan warna bahwa contohnya tadi ini kita uji air minum pada sagu dan nasi. Sagu dan nasi ini tadi ditetes menggunakan apa? Lugol. Toh? Nah, terjadi warnanya biru kehitaman. Nah, kalau yang ini ditetesi apa ini tadi? Nah, ditetesi benedin. Toh? Nah, ini tadi nasi. Toh? Setelah ditetesi benedin dan kita dibakar, perubahan warnanya menjadi warna merah bata, orange. Toh? Ya, perhatikan di depan. Nah, pada kegiatan hari ini kita itu ada keterkaitan materi dengan materi lain. Contohnya, ada keterkaitan antara mata pelajaran biologi dengan IPA, biologi, fisika dengan kimia. Hanya untuk pembelajaran satu kali ini. Makanya kita di SMP namanya IPA terpadu. Contohnya nasi. Nasi merupakan contoh perubahan kimia dari beras melalui proses pemasakan. Yang nasi yang kita ambil tadi itu, kalau dia sudah menjadi nasi, itu terjadi perubahan kimia. Nah, pertanyaannya, kenapa kita tahu kalau nasi itu ada perubahan kimianya dari beras? Siapa yang bisa tahu bertanya? Siapa yang bisa tahu? Yang pertama, ciri-cirinya dari mana? Yang pertama ada gas. Kalau kamu masak nasi, ada keluar-keluar tidak dari dalamnya? Ada. Sudah itu, dia ada aromanya tidak? Ada. Sudah itu ada perubahan zat yang ada di dalamnya. Yang kedua, ada perubahan fisikanya. Nah, beras, perubahan fisikanya menjadi apa? Kalau beras, perubahan fisikanya menjadi apa? Menjadi tepung. Nah, yang berubahnya adalah apanya? Yang berubahnya, kalau dia dari beras, kalau kamu tumbuh dari tepung yang kamu bilang, yang ubahnya apanya? Ukuran atau apanya? Bentuknya. Tetapi sifat molekulnya atau zatnya pada tepung dan beras itu tetap sama. Ya, perhatikan di sini. Di dalam karbohidrat itu ada unsur yang atau unsur penyusunnya. Yang pertama unsur apa? Unsur karbon. Lambangnya C. Yang kedua unsur Hidrogen. hidrogen. Lambangnya apa? H. Yang berikut unsur Oksigen. oksigen. Lambangnya O. O. Nah, di dalam tubuh manusia ada beberapa manfaat dari karbohidrat itu sendiri. Yang pertama, silakan baca. Sumber energi utama yang diperlukan untuk gerak. 1. Gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Ya. Yang kedua, Safila. Pembentuk cadangan sumber energi. Kelebihan karbohidrat dalam tubuh akan disimpan dalam bentuk lemak sebagai cadangan sumber energi yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan. Ya, 3. Bahan makanan sumber karbohidrat itu berasal dari apa saja? Yang pertama, jagung. Yang lain, jagung. Apa lagi? Singkong, ubi jalar, kacang-kacangan. Itu karbohidrat ada di dalam bahan makanan tersebut. Mas Kafir saya lihat di depan. Yang
Dua, protein. Protein diperlukan untuk pembentukan dan perbaikan semua jaringan di dalam tubuh, termasuk darah, enzim, hormon, kulit, rambut, dan kuku. Protein pembentukan hormon untuk pertumbuhan dan mengganti jaringan yang haus atau metabolisme. Nah, fungsi dari protein yang tahu katakan fungsi dari protein. Uti tidak berusaha dari tadi. Uti, fungsi dari protein apa? Membangun sel tubuh. Membangun sel tubuh. Yang berikut, protein apa? Mengganti sel tubuh. Ya, gel apa? Membuat air, suhu, enzim dan hormon. Ya, apa lagi? Membuat protein darah. Ya, itu tadi. Yang berikut menjaga keseimbangan asam basa cairan tubuh. Yang berikut, yang terakhir apa? Pemberi kalori. Itu manfaat dari atau fungsi dari protein. Yang berikut, lemak. Molekul lemak terdiri dari unsur karbon C, unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, seperti halnya dengan karbohidrat. Fungsi utama lemak adalah memberi tenaga kepada tubuh kita. Nah, ini manfaatnya. Sebagai sumber energi, 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori, melarutkan vitamin, sebagai pelumas, memelihara suhu tubuh. Kalau orang yang badannya gemuk, dia terasa dingin atau terasa hangat? Kalau orang yang badannya gemuk, hangat. Kenapa? Karena dalam tubuhnya banyak mengandung lemak. Nah, pertanyaannya, siapa atau mengapa kalian bisa datang ke sekolah hari ini tadi? Mengapa kalian bisa datang ke sekolah hari ini? Atau mengapa kalian bisa berjalan, bisa ketawa, bisa menulis? Siapa yang bisa ketawa? Mengapa? Seandainya kamu tidak makan 1 minggu, apa yang terjadi? Seandainya kita semua ini selama 1 minggu tidak makan, apa yang terjadi? Kamu bisa makan, bisa jalan, kamu bisa olahraga. Nah, pertanyaannya, kamu tadi datang sekolah dari rumah sampai sini, berjalan atau tiba-tiba langsung datang sampai sini? Berjalan. Nah, kenapa kamu bisa berjalan sampai di sini? Sipri? Karena punya energi. Karena kita punya energi. Ada energi di dalam tubuh kita. Seandainya kita tidak punya energi, nah energi itu dari mana? Dari makanan yang kita makan. Jadi kita bilang, kita makan saja. Nah, di dalam video tadi itu, kamu bertanya tadi, mengapa anak tersebut gizi buruk? Nah, terjadinya gizi buruk itu disebabkan oleh kurangnya nutrisi yang ada di dalam tubuh. Kalau kita kurang protein, kurang karbohidrat, kurang lemak, berarti kita akan gizi buruk. Sudah itu, jangan kita puas. Saya tidak mau makan sagu lagi, saya makan beras, karena beras yang baik. Karena beras dan sagu itu sama-sama mengandung protein dan karbohidrat. Begitu juga ikan kita punya dengan ikan di laut itu sama-sama mengandung karbohidrat. Karbohidrat atau protein? Protein. Ya, dari pembelajaran hari ini siapa yang bisa kasih kesimpulan? Ayo, Safira, silakan. Kesimpulan, makanan yang kita makan mengandung berbagai jenis nutrisi, di antaranya ada karbohidrat, lemak, protein, dan lain-lain. Pada makanan tradisional seperti sagu juga terdapat karbohidrat yang sama seperti nasi. Untuk mencapai nutrisi yang seimbang dalam tubuh kita, diharapkan kita mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrisi seimbang. Terima kasih, Safira. Siapa lagi? Yang ini.
Kesimpulan, nutrisi yang kita makan, makanan berasal dari tumbuhan dan hewan. Sapi berasal dari tumbuhan dan protein dari hewan itu memperoleh gizi yang baik. Kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, jangan sering makan yang instan. Ya, terima kasih. Jadi saya bilang bahwa kita kalau makan itu harus mengandung yang pertama apa? Mengandung apa yang pertama? Karbohidrat. Yang kedua, mengandung apa? Protein. Yang ketiga, lemak. Materi yang kita pelajari hari ini tadi, Pak Guru sudah bilang di awal tadi bahwa ada keterkaitannya dengan materi lain. Makanya kita di SMP namanya IPA terpadu karena antara biologi, fisika, dan kimia dalam satu paket. Contohnya kita mengenal tentang nutrisi tadi. Jadi nutrisi. Nah, beras yang diolah menjadi nasi, di situ ada perubahan kimia, yaitu beras yang awalnya kita masak yang menjadi nasi itu namanya perubahan kimia. Nah, kalau bertanya, kalau beras dimasak menjadi nasi itu termasuk perubahan apa? Itu namanya perubahan kimia. Kalau beras yang ditumbuk menjadi tepung itu namanya perubahan fisika. Ingat baik-baik itu. Sudah itu di dalam karbohidrat tadi ada unsur-unsurnya atau unsur-unsur kimianya, yaitu unsur karbon, lambangnya C, hidrogen lambangnya H, dan oksigen lambangnya O. Ya, sekarang untuk menutup pelajaran kita post test dulu untuk menilai kemampuan kalian setelah mempelajari materi hari ini. Link post testnya Pak Guru sudah kirim di HP masing-masing menggunakan WA Group. Coba periksa HP-nya, silakan. Ya, sudah masuk semua. Ya, tidak ada yang dibatalkan, semuanya nilai ada yang sampai nilainya 100 itu. Pada rendah sekarang kita dapat 85. Usahakan apa yang kalian pahami hari ini kalian pelajari terus. Jangan sampai pulang dari sekolah, keluar kita sekolah lupa semua. Ya, ya. Nah, anak-anak, Pak Guru tanya dulu, bagaimana perasaan kamu setelah mempelajari hari ini? Ada yang sudah mengerti atau ada yang belum mengerti dengan pembelajaran kita hari ini?
kita pelajari hari ini? Paham semua? Sudah mengerti semua? Sudah. Ya. Kalau sudah mengerti semua, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari kegiatan hari ini? Siapa yang mungkin ada yang kurang bahagia, ada yang bahagia? Ayo coba angkat itu emojinya. Ya, ada bahagia semua? Ya, kenapa Sabi senang? Kenapa Sabi senang? Karena senang karena menggunakan HP. Ya, menurut Sabi dari senang karena menggunakan HP. Ada yang lain? Kenapa senang? Ya, halo. Karena bekerja kelompok. Ya, halo tadi senang karena kerja kelompok. Siapa lagi tadi? Sabi tadi senang karena pelajaran menggunakan HP. Ya, Pak Guru harap apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita praktik hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian selanjutnya. Nah, oleh karena itu Pak Guru tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Satu orang bantu Pak Guru untuk pimpin kita berdoa. Mari teman-teman, serta Bapak Guru, sebelum kita istirahat, kita belajar satu dan dua. Dalam nama Bapa, ya Tuhan, hanya bersingkat ini yang kau pejatkan dalam terang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Ya, terima kasih kepada Sipri. Ya, itu saja kegiatan kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Silakan istirahat.